Selamat pagi Bapak, teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Johannes Ferdi Caprenurak, jurusan Sosiologi kelas B, NIM 180303060, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Kali ini saya akan membacakan hasil review saya buku yang ke-9 dengan judul masih seputaran COVID-19. Ya baik, saya langsung masuk saja ke bagian review. COVID-19 bukanlah virus yang mengakhiri spesies, tapi itu memang memiliki beberapa dari karakteristik yang akan digunakan di Playboy Inch. Jika Anda mau untuk menghancurkan kita semua, pemain yang tidak berpengalaman biasanya memilih penyakit yang menular dan mematikan. Tapi itu bukan jalan terbaik. Tindakan pertama, karena virusnya mematikan, ilmuwan manusia mulai bekerja ekstra keras untuk menghentikan wabah. Kedua, jika kamu membunuh orang terlalu cepat, Anda sebenarnya memperlambat laju infeksi. Sebagai gantinya, apa yang ingin Anda lakukan adalah menemukan cara menginfeksi banyak orang lebih suka tanpa gejala yang akan membuat infeksi diperhatikan. Jika kunci untuk memenangkan wabah ini adalah bergerak secara sembunyi-sembunyi agar tidak memprovokasi respon manusia yang efektif, maka COVID-19 cocok dengan itu tagihan. Orang menjadi menular banyak dengan nol atau hanya gejala ringan, tapi kemudian ada gerakan mematikan ke pneumonia dan masalah serius lainnya yang membutuhkan beberapa minggu rawat inap untuk mengobati. Jika kita tahu siapa yang terinfeksi, kita bisa menyimpan mereka dari orang lain dan memantau kesehatan mereka untuk tanda-tanda masalah. Tetapi COVID-19 yang dibawa oleh orang-orang yang bebas dari gejala mempertahankan informasi tersembunyi. Dengan mengabulkan prevalensinya, COVID-19 mendapat nilai tinggi karena dapat menyebar dengan cepat melalui populasi. Sementara ini tidak tentu cukup untuk memenangkan Playboy. COVID-19 dapat jatuh ekonomi dunia ke tingkat yang tidak terlihat sejak depresi hebat dan membuat orang takut untuk keluar lagi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus SARS-CoV-2. Itu sendiri dapat menular dari orang ke orang. Misalnya, untuk saat ini bahwa Anda memiliki pengetahuan yang sempurna tentang apakah ada individu tertentu yang terinfeksi atau tidak. Bagi mereka yang tidak aman, kita bisa mengisolasi mereka atau mendekati mereka hanya jika mereka atau Anda memiliki protektif. Kita bukan organisme pasif dalam menyebarkan virus. Dengan pengetahuan kita bisa mengambil tindakan. Kurangnya pengetahuan yang membuat corona menular dan menjadi ancaman bagi dunia. Perdebatan dalam buku ini adalah bahwa di hati mereka pandemi adalah masalah informasi. Memecahkan masalah informasi dan Anda dapat mengalahkan virus. Ada perbedaan besar antara mengetahui perseorangan yang berinteraksi dengan Anda menular dan harus menebak tentang apakah orang itu menular. Dalam kasus sebelumnya, Anda bisa bertindak dan membatasi interaksi. Dalam kasus terakhir, Anda harus mengambil sebuah risiko dan mengevaluasi risiko itu. Yang kami pedulikan bukan hanya apakah Anda terinfeksi, tetapi juga apakah Anda dapat melewatinya infeksi ke orang lain. Perbedaan antara pengetahuan yang sempurna dan tidak ada pengetahuan adalah apa yang menyebabkan penyakit menular berdampak pada sosial dan interaksi ekonomi. Dan kata lain, pengetahuan yang sempurna memungkinkan Anda untuk menghindari semua bertemu setidaknya satu orang yang terinfeksi. Tanpa mengetahui berapa banyak yang terinfeksi dan apakah orang tertentu membawa virus corona, kita terpaksa mengambil tindakan drastis.
mengayunkan palu secara membabi buta pada virus dengan harapan mencegah infeksi menyebar. Ketika virus menyebar melalui populasi dan kita tidak tahu di mana itu terkonsentrasi, kita dipaksa untuk menjaga setiap satu terpisah menjaga jarak sosial dan penguncian. Sebuah pandemi memiliki sejumlah kemungkinan akhir dan beberapa di antaranya pasti lebih menarik dari yang lain. Endgame mana yang kita capai saat bergantung pada seberapa cepat dan efektif kita menyelesaikan pandemi masalah informasi. Jadi mari kita lihat opsi permainan akhir kita. Tujuan akhir kandidat pertama adalah mengembangkan dan mendistribusikan bioskop untuk virus corona. Akibatnya idenya adalah untuk melakukan outsourcing pekerjaan mengelola masalah informasi untuk antibodi yang mengidentifikasi dan membunuh virus jika masuk ke dalam tubuh. Antibodi yang tepat akan mengikat dirinya ke virus corona di dalam tubuh dan membuatnya tidak aktif. Jika virus corona membuat mereka terinfeksi menjadi kebal, ada skenario akhir kedua untuk COVID-19. Cukup banyak yang menjadi kebal sehingga virus tidak lagi mampu menyebar secara tidak terkendali ke seluruh populasi. Yang pastinya kedatangan awal vaksin dapat mendahului akhir ini. Setiap tahap awal pandemi hanya ada sedikit yang terinfeksi dalam populasi, tetapi untuk virus menular seperti virus, jumlah orang mulai tumbuh secara eksponensial. Itu berarti bahwa jumlah infeksi meningkat dalam senyawa setiap orang yang baru terinfeksi, menginfeksi beberapa orang yang kemudian menginfeksi lebih banyak orang lainnya. Tapi itu hanya bisa berlangsung selama itu terjangkit pada orang pada akhirnya jika mereka harus bertahan hidup menjadi kebal dan tidak lagi menyebabkan virus. Masalahnya adalah proses ini akan memakan waktu sekitar 1 tahun dan untuk COVID-19 dapat menyebabkan 1% atau lebih banyak dari mereka yang terinfeksi tidak bertahan hidup. Untuk kota yang berpenduduk 1 juta itu berarti hampir 9.000 orang mati dan pada puncaknya 90.000 orang di rumah sakit yang membutuhkan tempat tidur dan fasilitas yang lainnya pada tingkat 90 untuk 1.000 orang atau lebih. Pada tahun 2002, epidemi coronavirus pertama yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-1 seperti kemudian diketahui bahwa SARS muncul. SARS jauh lebih berbahaya daripada COVID-19 dan rata-rata akan membunuh 10% orang itu terinfeksi. Itu juga menular daripada penggantinya, menyebar sangat cepat melalui rumah sakit dan daerah yang orang yang terinfeksi yang telah melewati. Namun pada akhirnya hanya sekitar 8.500 orang di seluruh dunia diketahui telah mengontrak SARS dengan kasus konsentrasi di China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Kanada. COVID-19 muncul pada November 2019. Pada Maret 2020, kesempatan untuk menahan COVID menjadi beberapa negara itu baik. Pada waktu normal, para ekonom melakukan perhitungan ini tanpa penyesalan. Secara alami, mereka tanpa henti fokus pada fakta bahwa memiliki keterbatasan sumber daya dan hanya dapat melakukan begitu banyak. Jika kita mengarahkan pengeluaran menuju masyarakat sehat, kita mengorbankan sesuatu yang lain. Dengan demikian, tidak mengherankan melihat beberapa ekonom mengingatkan orang tentang trade-off tersebut sehubungan dengan pandemi COVID-19. Titik awal adalah untuk memahami bahwa titik waktu tertentu hanya begitu banyak yang bisa kita hasilkan. Secara garis besar, kita tidak mau mendapatkan hasil kesehatan masyarakat. Kita mau untuk lebih baik. Kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain sehingga kami dapat membayangkan bahwa kami mendapatkan lebih dari sedikit barang yang secara luas kita sebut ekonomi. Secara historis, para ekonom agak enggan menjadi peserta dalam penghitungan seperti itu. Kembali ke Wilfred Pareto, ahli lingkungan pendekatan ekonomi, untuk menyetujui suatu tindakan adalah dengan menanyakan apakah
Apakah bahwa tindakan membuat beberapa orang lebih baik tanpa membuat setiap orang lebih buruk? Jika jawabannya ya, maka pasti tindakan itu layak. Sementara para ekonom keluar dari gambaran mereka yang melobi peraturan keselamatan tertentu mulai menetapkan angka dan untuk kehidupan. Hal utama yang perlu diperhatikan tentang pandemi adalah secara fundamental mengubah kemungkinan produksi yang tepat ditetapkan untuk ekonomi. Kumpulan kemungkinan produksi memberitahu kita apa yang dapat kita hasilkan dengan sumber daya yang ada. Sekian review dari buku yang ke-9. Terima kasih.